Terus saya dengar juga mau mencalonkan diri, gimana tuh? Benar nggak mencalonkan diri 2024? Ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kepada masyarakat ya, yang benar-benar mau menjadi wakil rakyat. Bisa disampaikan itu, dan kalau ada yang melanggar atau perbuatan melawan hukum di dalamnya nanti itu, jarak pasti akan melaporkan kepada penegak hukum. Yang pertama, kalau nyalon sudah mendapat persetujuan nggak dari istri? Menurut Putu, aset yang paling mahal di dunia apa? Harapan yang ingin saya sampaikan untuk pada hari ini, jangan pernah berhenti bergerak dalam hidup ini. Jangan berhenti bergerak. Mati dong. Iya. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama saudara Iputu Leo Surya Dipa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, sebentar ya, saya sapa dulu kawan-kawan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam rahayu, dan rahayu. Pagi hari ini saya bersama beliau. Beliau adalah Ketua BMI, ya, Bintang Muda Indonesia, yang sangat lincah ini, ya. Saya dengar dari teman-teman dan dapat info direct DM ke kita, ke redaksi. Tentu perlu didengar ini, apa sih langkah-langkah beliau nanti di Pulau Bali untuk mendapatkan tim-tim supaya organisasi yang dipimpin beliau itu maju, ya. Boleh nggak saya dengerin sedikit terkait dengan BMI dulu, apa dan visi dan misinya apa sih BMI itu, ya? Sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Pak Putu sudah diundang di sini di Jarak Podcast yang luar biasa, tentunya apresiasi luar biasa bagi saya. Kehormatan bagi saya sudah diundang untuk dapat menyapa Putu dan Senton dan saudara semua di Bali dan seluruh Indonesia yang hadir dan yang menyaksikan. Tentunya BMI itu lahir 2 tahun lalu, Pak. 2 tahun yang lalu. Perintisnya siapa? Perintisnya dari Bapak Farhan, Ketua Umum kami, Farhan Effendi, dengan kawan-kawan, dengan Bung Andi Melarangeng juga. Bung Andi Melarangeng. Iya. Untuk Bali sendiri, kami saat ini masih dalam formatur untuk melengkapi format untuk segera akan melakukan deklarasi nanti untuk Bintang Muda, khususnya Provinsi Bali dulu. Rencananya deklarasinya kapan? Rencananya itu kalau secepatnya akhir tahun ini udah harus segera deklarasi. Iya. Strategi apa yang memang Putu lakukan supaya di Bali ini bisa menarik kaum milenial dan bergabung di BMI? Apa yang mesti harus Pak Putu lakukan? Apa? Benar sekali Pak Putu. Kalau kita melihat dengan era saat ini, tentunya organisasi itu adalah wadah yang bisa mempertemukan kita satu sama lainnya dengan satu visi dan misi tertentu. Ya, kalau kita kaitkan organisasi sendiri dengan anak muda dan konsep saat ini, organisasi itu harus cenderung fleksibel melihat lingkungan dan isu sosial yang terjadi. Yang cenderung dulunya di organisasi sosial itu hanya dikenal dengan wadah sosial, namun kedepannya bukan hanya itu yang difokuskan, bisa profesi dan lain-lainnya, bisa profesi kedepannya, bisnis dan lain hal. Tentunya yang bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan kita. Untuk bagaimana kompetensi diri itu lebih berkembang dan bisa bersaing kedepannya sebagai figur anak muda, dan bagaimana ke depan milenial ini bisa tercover dan diwadahi, sehingga anak-anak muda kita di luar sana yang cenderung saat ini masih antipati dengan organisasi atau masih belum tahu bagaimana dalam organisasi itu kita dikemas atau kita dilatih, mari kita belajar bersama-sama di sini mewadahi lewat wadah BMI ini. Kita harapkan ke depan bahwa BMI ini bisa merangkul seluruh elemen anak muda. Sebentar Pak Putu, karena ini orang-orang besar itu lahir dari berorganisasi. Orang sukses itu juga kebanyakan backgroundnya berorganisasi, dari KNPI, AMI dan lain-lainnya lah gitu ya. Tentu ini akan diduplikasikan oleh Putu ini di Bali. Nomor 2 pertanyaan saya. Sudah di seluruh Bali, setiap kabupaten sudah ada? Formatur sudah ada. Sudah ada. Oke, terus buku sakunya dan lain-lainnya itu sudah ada persiapan untuk diberitahu, karena organisasi ini kan mesti harus hati-hati ya. Iya, benar sekali. Harus badan hukumnya dan lain-lainnya itu 2/3 umpamanya sudah terbentuk, sudah ada pengurusannya di Bali, silakan boleh terus dilaporkan, didaftarkan ya di Kesbangpol kan begitu ya. Benar Pak.
yang lain sekarang aktivitas apa Pak Putu? Aktivitas secara pribadi untuk saat ini memang penjual, pedagang. Ya, jualan. Saya setiap hari itu jualan ya Pak ya, jualan. Tentunya karena background dari dulu dari orang tua memang seorang pedagang. Kami seorang pedagang. Khususnya kami saat ini punya beberapa ya gerai untuk jualan daging ya, daging babi untuk komunitas di Bali. Berarti ini komunitas khusus di Bali. Di Bali. Ya. Yang lain, Bali. Saya lihat itu ada kemarin saya dengar tuh rame-rame orang jam Gumuh Sari itu. Iya. Berarti Pak Putu juga salah satu dirutnya di situ ya? Ya kebetulan ya dari orang tua sebelumnya. Ya kebetulan ya seperti yang mungkin ya panutan saya juga Pak Putu luar biasa. Bagaimana ya orang tua dari dulu merintis ya, saya sebagai anak tertua itu mengikuti jejak beliau berdagang, berjualan ya ada hasil bisa mendirikan sebuah jasa pariwisata. Di sekup artinya walaupun sekup kecil ya harapan kami bisa usaha itu semuanya kecil dulu, tidak ada yang besar ya. Saya yakin ini bisa berkembang. Saya tertarik dengan cerita dan sejarahnya orang tuanya Putu dan Putu sendiri. Terus saya dengar juga mau mencalonkan diri, gimana tuh? Benar nggak mencalonkan diri 2024? Ya. Ini anak anak milenial ini berani sekali. Apa nggak takut apa di politik? Apa sih anunya, benar nggak? Saya dengar begitu. Benar nggak nyalon? Ya kalau konteks politiknya sekarang, kalau melihat memang beberapa tahun kemarin tertarik dengan politik karena memang bagaimana juga orang tua berelasi dan koneksi di teman-teman semua ada beberapa organisasi politik seperti itu. Saya mengikuti, melihat juga bagaimana menangkap dari apa yang dilihat dan didengar begitu. Tertarik untuk terjun ke politik tentunya Pak, tertarik. Dan saat ini jadi politik praktis ya, dibilangnya politik praktis. Iya, karena saya lihat khususnya ya di dapil Bapak itu kalau jadi politikus yang memang mau dipilih ya memang mesti harus peka, apalagi maju di tingkat 2 atau tingkat 1 ya. Iya, benar sekali Pak. Karena sangat rawan sekali bila mana mencalonkan diri di tingkat 1, tingkat 2 di Kabupaten Badung lagi yang sudah agak hot lah ya. Luar biasa. Tentu membutuhkan banyak strategi. Tidak perlu dijelaskan itu karena ini mesti harus benar-benar bisa menarik kaum milenial untuk memilih Putu kan begitu. Ini belum saatnya, belum boleh kampanye pemirsa. Saya hanya menyampaikan karena beratnya ini pemilihan langsung ini yang menjadi beban adalah memang tingkat 1 dan tingkat 2 karena bersentuhan langsung dengan rakyat. Ada orang nganten, ada orang meninggal, semuanya harus disentuh. Kalau tidak datang, masyarakat tidak akan image itu ya terbentuk. Ada good and bad ya. Bagi untuk DPR RI agak ringan sedikit, tetapi karena inilah politik mesti harus disambut. Nah, berarti kalau daerahnya tidak bagus gitu ya, banyak saya lihat DPR setelah tidak jadi DPR lagi bukan bangkrut malah. Ya mesti harus menyelesaikan hutangnya di bank ya. Karena sudah melekat kepada citra harus maju powerful ya pokoknya yang saya bilang itu tidak seperti di tingkat pusat ya. Nah inilah bahayanya bila mana mental itu tidak siap. Nah saya bertanya sejauh mana mental Putu nanti dipersiapkan. Kalau umpamanya tidak jadi kan, apa yang mesti harus dilakukan? Mendukung yang jadi atau gimana ya? Kalau konteks dari saya pribadi seperti saya dulu mengikuti Pak Putu dan Bapak dulu dan teman-teman yang lain di luar sana saya bergaul. Konteks politik saya itu adalah bagaimana kita terjun politik itu bisa
menjadi jembatan untuk masyarakat, walaupun dalam tanda kutip tidak hanya kita harus jadi seorang pejabat misalnya. Ya, kan banyak jalan untuk mengabdi kan. Ya, karena koneksi itu kan terbentuk bukan karena apa yang kita punya di belakangnya, apa kewenangan yang kita punya, tapi sejauh mana kita bisa berkorelasi antara kompetensi yang kita punya dengan kompetensi yang dibutuhkan berarti yang punya kewenangan itu sendiri. Pak Putulio cocoklah sama saya karena misi dan visi kita itu mengabdi. Jadi nggak jadi itu bukan tujuan utama, Pak. Karena kita tidak pikirkan itu orang percaya kepada kita terus dipilih dan jadi. Nah kalau tidak jadi ya masih harus banyak berdoa mendukung ya jadi gitu. Dan kan kita mesti harus hilangkan itu. Banyakin baca buku terkait dengan politik ya. Karena mesti harus politik itu bagian dari kesenian menurut saya. Dari keluarga aja juga politik. Suami istri, anak istri itu dulu. Kalau Putu Leo bisa memimpin di keluarga, di situ dulu. Nanti akan kedengaran masyarakat sebelahnya mendengar, oh ini Putu Leo ini mampu, berhasil, apalagi bisa berbuat ke tetangganya, membantu, Kalau tidak bisa membantu, memfasilitasi, pasti akan bisa dipercaya. Karena waktu akan menjawab terkait dengan politik pragmatis dan lain-lain itu. Jarak akan turun, jarak sudah membentuk ini tim seluruh Bali. Mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kepada masyarakat yang benar-benar mau menjadi wakil rakyat, bisa disampaikan itu. Dan kalau ada yang melanggar atau perbuatan melawan hukum di dalamnya nanti itu, jarak pasti akan melaporkan kepada penegak hukum. Mungkin kalau di pemilu mungkin ke Bawaslu dan lain-lain lah. Itu yang koridor-koridor cita-cita saya supaya politik itu tidak terlalu mahal. Mari kita menjalin mencari kader yang benar-benar hatinya untuk masyarakat. Sinop dulungnya kepadanya Bali itu tinggi, sehingga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat seperti di luar negeri nanti ada semuanya teknologi. Harapan netizen juga seperti itu. Untuk menjadi orang bersih sangat sulit, tapi harus pelan-pelan. Dimulai kok ya. Yang pertama kalau nyalon sudah mendapat persetujuan nggak dari istri? Kebetulan istri tahu background saya itu memang dari kecil, dari mulai remaja itu memang dididik berorganisasi oleh bapak. Kenal pertama dengan istri pun istri tahu saya orang organisasi. Saya banyak ikut lintas organisasi yang saat ini saya naungi. Tujuan itu kembali seperti bapak bilang tadi, karena orang bisa dapat koneksi dan dapat ide, dapat pengetahuan yang lebih luas di luar sekup yang kita tahu itu karena dari kenal dengan banyak orang. Kenal dengan banyak orang. Tentunya itu. dari hal itu istri sangat mengerti dengan kesibukan organisasi yang saat ini masih saya naungi. Beberapa organisasi yang kami naungi, Pak. Artinya istri sangat mendukung juga. Berarti sudah mendapat persetujuan dari istri. Karena kunci itu. Kalau mau maju harus mendapat persetujuan dari istri. Kalau tidak nanti babak belum pas masih mau kramo ditelepon sama istri cemburu kan, repot sekali. Menurut Putu aset yang paling mahal di dunia apa? Keluarga dan waktu. Keluarga dan waktu. Menurut saya tidak. Apa, Pak? Teman. Oh iya. Aset yang paling mahal itu teman. Punya satu musuh sama dengan 1 juta. Iya. Nah makanya konsep-konsep kehidupan untuk mau menjadi wakil rakyat itu dekati itu supaya bisa dipercaya. Karena zaman akan menjawab. Sekarang pragmatis, terus fleksibilitas seperti apa yang diinginkan oleh publik. Sekarang semuanya digitalisasi. Main di sana. Sehingga Putu Leo bisa bertarung di dunia modern. Sekarang anak muda sudah mulai memahami itu. Harus. Karena peran BMI ini seperti itu yang memang kami inginkan hadir ke depan. Bagaimana sekarang anak muda itu tidak antipati lagi tentang berdemokrasi itu sendiri. Bagaimana selain pengertian demokrasi sekarang secara mutlak anak muda sebagai penerus saat ini yang dari data
memang dari pemilih yang memang saat nanti 2024 yang akan diselenggarakan itu data pemilih adalah 70% mayoritasnya adalah generasi milenial itu sendiri, baik dari generasi milenial sampai ke Z-nya pemilih terbaru. Nah, dari hal itu sekarang harapan kami tentunya hadirnya BMI ini dan wadah organisasi ini tentunya bisa menjadi wadah untuk teman-teman semua, bahwa bagaimana teman-teman yang punya visi dan misi yang ingin tentunya ikut ambil andil di dalam konteks berdemokrasi secara nyata langsung. Jadi kita satukan visi di sini, kita kembangkan diri di sini untuk nanti ke depannya ketika teman-teman ingin menjadi suatu jembatan untuk masyarakat, bisa sudah siap untuk menjadi petarung yang siap di eranya nanti gitu. Benar sekali, menurut saya itu benar sekali. Terus terakhir Pak Putulio, ya Pak, persiapannya ini BMI sudah mau akan deklarasi. Ya Pak, ya akhir tahun lah kira-kira ya. Pak. Terus terkait dengan pencalokan ini BMI Bali, ya, kenapa nggak ke DPR ya? Belum terpikir ke sana ya. Umur saya saat ini umur tidak bisa menentukan, tidak bisa dilihat dari umur. Kalau memang mampu, saya lihat Putulio satu ya kan, saya ini diam-diam melihat performan bicara di podium, terus notex, itu juga kami sebagai orang tua melihat ini anak bisa di kemudian hari terus saja belajar, baca buku, lihat di YouTube. Baik Pak. Nah berarti ini ke tingkat 2 ya? Tingkat 2. Banyak saing dong. Tingkat 2 susah sekali. Berat, ya. Tidak boleh susah. Medannya berat sekali sebenarnya, tapi itu bukan menjadi alasan buat kita tuh tidak percaya diri. Artinya tidak overconfident juga gitu loh dengan apa yang kita yakini gitu Pak ya. Tapi tentunya challenge kita hadirnya saat ini peran tentunya generasi milenial ini kita harapkan, dan saya ingin mewadahi itu tentunya dengan background kami ya Pak ya. Saya pribadi yang notabene seorang pedagang atau bahasa kerennya entrepreneur lah bahasanya. Itu program yang ingin saya kembangkan ke depan adalah bagaimana menciptakan pelaku usaha yang terus bisa tumbuh, terutama pelaku UMKM tuh Pak. Itu cita-cita saya, karena kita yakini ketika kita bisa menciptakan pelaku usaha, kesejahteraan itu akan luar biasa meningkat di daerah maupun dimanapun itu pelaku usaha itu tumbuh gitu. Seiring dengan waktu ketika pelaku usaha tumbuh, kesejahteraan tumbuh, otomatis tingkat cara berpikir masyarakat akan tumbuh juga, karena pola itu akan terbentuk seperti itu. Gini, Putulio ada di Badung. Badung daerah yang sejahtera ya. Bila mana salah nanti menyampaikan visi dan visinya, Badung itu sudah mampu loh. Iya benar. Ya, apa yang menjadi harapan masyarakat itu Pemda, pemerintah Badung dari asuransi kesehatan dan lain-lain semua sudah terpenuhi. Benar. Nah, apalagi? Nah, di saat nanti Putulio bertarung, berhadapan dengan partai penguasa, bisa babak belur. Tidak bisa, karena itu adalah memang aspirasi yang mesti harus dibawa, itu hak-hak mereka. Terus strategi apa yang Pak Putulio harus lakukan menghadapi situasi ini? Kabupaten Badung, Partai Demokrat lagi, bukan partai yang sudah di atasnya. Artinya Partai Demokrat ini benar-benar butuh strategi yang jitu untuk berbeda. Dipilih. Ya kira-kira apa yang saya ingin dengar ini, karena ini kan pasti didengar oleh audiens masyarakat semua. Apa yang mesti harus dilakukan Pak Putulio? Sekarang seperti Bapak bilang tadi luar biasa benar. Kan ini desa Bungkasa Pertiwi, Bungkasa, Sibang, Darmasabo, Sange, Ayunan, Blakio. Terus gimana tuh? Benar. Sudah punya orang nggak di masing-masing desa? Sebenarnya teman ada. Kalau berparti bukan teman lagi kan, harus dibina. Pasti itu, pasti sudah dibentuk lagi. Luar dan dalam itu. Kalau mau jadi penjajakannya sudah tingkat 2. Kalau tingkat 2 itu mesti harus mengunci dan melebihi dari hubungan yang mesti harus dibina itu ya. Kalau tidak susah menurut saya. Pak. Terus yang terakhir tentu misi dan visi itu ada isi. Mungkin itu adalah dapurnya Pak Putulio lah. Saya yakin Pak Putu sudah bisa mengukur kemampuannya itu, karena banyak caleg yang ODGJ
ODGJ orang dalam gangguan jiwa, hendak jadi itu kan repot ya. Sehingga ini jangan sampai melangkah tanpa persiapan. Harapan saya selaku teman, mudah-mudahan ini dipersiapkan dan fokus. Fokus apa yang kalau mau menjadi DPR fokus. Buang waktu yang lain, fokuskan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu ya. Ada nggak pesan terkait dengan BMI, khususnya di Bali, apa yang menjadi titipan Pak Putulio terkait dengan anggota Pak Putulio di seluruh Bali? Kata terakhir. Terima kasih Pak. Untuk kata terakhir mungkin untuk teman-teman di luaran sana, terkhusus anak muda generasi milenial kita dan kader-kader dari BMI saat ini dalam formatur kita sedang jajaki semua dan persiapan untuk deklarasi nanti Desember ini. Tentunya harapan yang ingin saya sampaikan menutup pada hari ini, jangan pernah berhenti bergerak dalam hidup ini. Jangan berhenti bergerak. Mati dong. Iya. Kalau kita tidak bergerak, otomatis kita tidak melakukan suatu hal apapun. Ya. Jadi ketika kita bergerak, entah itu pikiran, entah itu badan kita. Jadi sesuatu itu akan terjadi setelah itu. Oh iya, jangan pernah menyerah lah ya. Pernah menyerah. Karena bergerak itu seperti sesuai dengan motonya BMI. Bergerak. Oke. Anak muda harus banyak bergerak. Karena dengan diberikan porsi energi yang lebih, harus diporsikan dengan benar. Agar porsi yang lebih itu tercover dengan baik gitu. Jadi kan tidak terbuang jadi ya. Makanya kita punya moto bergerak. Jadi setiap langkah hidup ini akan punya arti ketika kita bergerak, baik dalam pikiran, tingkah laku dan perkataan yang kita keluarkan. Setiap pergerakan itu pasti ada hasil ke depannya. Baik ya, itu Pak Putulio saya. Ya. Demikianlah bincang-bincang saya sama Bapak Putulio Suryadipa. Pemuda Bali harus banyak bergerak katanya benar, Pak. Kita akhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.